something. Could have seen it in your eyes. Hai Sobat Isi Dunia, ketemu lagi di YouTube channel Isi Dunia. Otak merupakan bagian tubuh terpenting bagi manusia. Pasalnya di bagian tubuh inilah semua aktivitas panca indera dan sistem saraf bermuara. Karena peran pentingnya itulah, otak pun menjadi salah satu organ tubuh paling rumit yang bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh manusia sendiri. Berikut ini adalah 5 hal yang bisa dilakukan oleh otak, namun tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Dilansir dari anehdidunia.com. Menjadi alarm jam otomatis. Bagi mereka yang bersekolah atau bekerja di kantor, bangun pagi tepat waktu merupakan hal yang wajib dilakukan. Supaya tidak sampai bangun kesiangan, sejumlah orang pun memiliki kebiasaan untuk menyetel alarm pada jam atau ponselnya. Saat waktunya untuk bangun sudah tiba, alarm tersebut akan berbunyi untuk membangunkan pemiliknya. Ternyata, otak manusia memiliki kemampuan serupa loh. Jika sobat memiliki jadwal tidur harian yang teratur, maka otak bisa membangunkan sobat secara otomatis. Menurut hasil penelitian, otak membangunkan pemiliknya dengan cara mengeluarkan hormon khusus selama beberapa jam sebelum jadwal bangun. Saat hormon tersebut sudah terakumulasi, sobat akan bangun dengan sendirinya. Karena mekanisme ini pula lah, tidak jarang seseorang bangun hanya beberapa menit sebelum alarm jam yang disetelnya berbunyi. Meskipun begitu, kadang-kadang seseorang bisa bangun melampaui jadwal bangun rutinnya. Misalnya karena sedang berada dalam kondisi terlalu lelah atau karena tidur lebih larut daripada biasanya. Melakukan segala hal secara otomatis. Pernahkah sobat mendengar kalimat "ala bisa karena biasa"? Itu adalah kalimat yang memiliki arti semakin sering kita melakukan suatu aktivitas, maka akan semakin mahir. Munculnya kalimat itu sendiri ternyata ada kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh otak manusia. Saat seseorang sudah terbiasa melakukan aktivitas rutin, maka otak akan membantu pemiliknya melakukan aktivitas rutin tersebut, bahkan tanpa disadari oleh pemiliknya. Menurut hasil penelitian, jika seseorang sudah begitu mahir di suatu bidang aktivitas, maka otak akan mengalihkan pengerjaan aktivitas tersebut ke Default Mode Network atau DMN, bagian otak yang menangani aktivitas di luar kesadaran. Dalam salah satu penelitian terkait hal tersebut, sebanyak 28 orang diminta bermain kartu sambil dipantau aktivitas gelombang otaknya. Hasilnya menunjukkan bahwa saat orang-orang tersebut semakin mahir, bagian otak yang aktif secara berangsur-angsur berpindah ke bagian DMN. Hal lain yang lebih menarik adalah saat bagian otak yang aktif adalah bagian DMN, orang tersebut cenderung melakukannya secara lebih mahir dan cekatan dibandingkan bagian otak yang sadar. Temuan ini lantas cukup menjelaskan kenapa orang-orang yang sudah ahli di bidangnya cenderung bisa melakukan aktivitasnya tanpa melihat atau berpikir panjang. Mendeteksi medan magnet. Planet Bumi pada dasarnya adalah sebuah magnet raksasa dengan kutub utara dan selatan sebagai sumbunya. Itulah sebabnya ketika sobat melihat kompas, jarum kompas terlihat selalu mengarah ke utara dan selatan. Meskipun tidak disadari oleh manusia, ternyata tubuh manusia pun bisa merasakan medan magnet. Hal tersebut diketahui oleh ilmuwan saat melakukan penelitian memakai kurungan Faraday, semacam kotak raksasa yang tidak bisa dimasuki oleh gelombang elektromagnet. Penelitian dilakukan kepada 84 orang yang ditempatkan ke dalam kurungan Faraday.
Kemudian dipancarkan gelombang elektromagnetik ke dalam kotak tersebut sambil mengamati gelombang otak. Hasilnya menunjukkan bahwa otak ternyata bisa bereaksi terhadap gelombang elektromagnetik di sekitarnya. Saat ilmuwan mengubah arah gelombang elektromagnetik, gelombang otak juga turut menunjukkan perubahan. Namun, meskipun otak manusia bisa merasakan gelombang elektromagnetik, otak manusia tidak cukup peka untuk menggunakannya sebagai alat bantu dalam menentukan arah. Menyerap informasi suara saat tidur. Ketika sobat tertidur pulas, maka sobat cenderung tidak bisa lagi mengetahui kejadian apa-apa di sekeliling, kan? Pasalnya, saat kita tertidur, mata akan terpejam dan akan berada dalam kondisi tidak sadar. Namun, otak manusia sendiri ternyata diketahui tetap bisa merespon kondisi sekelilingnya dalam kondisi tidur jika sedang berada dalam fase REM. Fase REM adalah fase dalam tidur di mana otak seseorang lebih aktif dari biasanya. Seseorang biasanya mengalami mimpi saat sedang berada dalam fase REM. Dalam suatu penelitian, 20 orang diminta untuk tidur sambil dipantau aktivitas gelombang otaknya. Saat mereka tertidur, kemudian dimainkan nada-nada akustik yang berbeda-beda. Ketika bangun, orang-orang tadi kemudian diminta untuk menunjukkan nada serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang berada dalam fase REM bisa mendengar dan mengingat alunan nada yang sedang dimainkan di dekatnya. Melihat sesuatu yang ada di belakangnya. Mata terletak di bagian kepala, tepatnya di bagian wajah. Itulah sebabnya manusia tidak bisa melihat sesuatu yang ada di belakangnya. Namun ternyata, otak manusia tetap bisa mengetahui sesuatu yang berada di belakang pemiliknya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan berada di belakang seseorang, maka secara tiba-tiba akan merasa tidak nyaman. Denyut jantung akan menjadi lebih cepat, dan bulu kuduk juga akan mulai berdiri tegak. Karena tidak ada penjelasan ilmiah yang meyakinkan untuk menjelaskan fenomena ini, sejumlah orang pun menjuluki ini sebagai indera keenam. Ilmuwan sendiri menduga kalau fenomena ini bisa terjadi karena telinga manusia aslinya tergolong amat sensitif dan bisa mendengar suara yang amat pelan. Seseorang juga cenderung menjadi lebih sensitif terhadap suara ketika ia berada di tempat yang asing dan gelap. Karena indera penglihatan menjadi kurang berguna dalam situasi ini, tubuh kemudian mengandalkan indera pendengarannya untuk mengetahui kondisi sekeliling. Jangan lupa di-like ya sobat, kalau menurut kalian konten ini bagus. Dan kalau menurut sobat konten ini juga bermanfaat, bisa di-share ke sosial media kalian. Oh ya, jangan lupa di-subscribe juga ya sobat, biar isi dunia terus bersemangat untuk upload konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye! Bye.